Kang Sule. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Kang Sule dan Raden Sonaji, ini hari ini rencana kita turunin ya. Kita turunin di terapi. Sudah siap belum? Insyaallah siap. Tapi Bekam dan pijit urut. Siap? Siap belum? Insyaallah siap. Rata-rata ketika turun, rata-rata belum siap. Artinya turunnya dipaksakan karena memang kurang percaya diri. Jadi selama 10 hari ya pelatihan ya? Berapa hari? Nyampe 10. Ya, 10 hari full. Kalau diklatkan sampai diklat ke berapa tempat? Diklat ke 8 ya. Diklat ke 8 tuh diharapkan nangani terapi udah berapa? Nangani bekam berapa orang? Catatannya mana? Enam orang. 6 orang ya. Itu kalau bekam. Pijitnya berapa? Pijitnya Bapak Pak Harsono, Om Sohidi, Pak Ustadz. Bapak 2 kali. Oke, berarti berapa? 6. 6 juga. Oke, Kang Sule berapa? Bekam 1 2 3 4 5 kalau saya 5. Bekam 5, pijitnya Pijitnya Bapak 2 3 4 5 6. 6. Ya emang kurang sih. Standarnya itu harusnya yang full ya, itu 9. Bekam 9 nangani orang, 9 full. Pijitnya juga 9. Tapi nggak apa-apa diturunin karena sampai punya kelebihan. Yang pertama sudah punya dasar. Tapi yang jadi catatan adalah bekam ya, bekam itu bekam seluncurnya dijalanin karena apa? Orang banyak tertarik juga di situ, itu daya tariknya. Jadi enggak urut. Berarti urut bekam seluncur Iya, baru bekam biasa. Bukan, maksudnya di saat relaksasi. Tapi relaksasi ya kan urut ya. Diet Ya, relaksasi kan mengendurkan urat kan, saraf-saraf aja sebentar. Berapa menit kaki? 1 menit 2 menitan. 1 menit, kaki kanan 1 menit, Ya. kaki kiri 1 menit, badan berapa? 2 menitan lah. 1 menit, ya, berarti 3 menit. Relaksasi itu pemanasannya. Pemanasan, relaksasi itu pemanasan. Kalau mau dibikin 2 menit, kaki kanan 2 menit, kaki kiri 2 menit, punggung 2 menit. Ya, itu nanti gini konsepnya itu, kamu harus berikan pelayanan yang bagus. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Ya, lah. Bekam seluncur itu pada saat di punggung aja. Kayak ngerok. Kayak ngerok. Awal saja, nggak usah lama-lama. Paling setengah menit atau 1 menit paling lama. Ya, jadi itu hanya bentuk apa ya, pelayanan saja. Ya, ya, jadi nggak lama. Habis dipijat relaksasi baru bekam seluncur gitu. Iya, Tanyain dulu. nggak usah ditanyain di Langsung RD aja. ayam aja. Nggak usah nanya, pokoknya jangan nanya ke pasien. Kamu jangan nanya pasien. Kok malah nanya pasien gimana? Kamu tuh beri pelayanan, bukan ditanya pasiennya itu. Apa yang bisa kamu berikan, berikan. Siap. Jadi pokoknya paling lama 6 menit, jangan lama-lama.
Jadi parasmen itu hanya sekedar, dan jangan sakit, tarikan nggak boleh satu, setengah aja, cuman sekedar aja bahwa ada gitu ya. Jadi Pak Iman ini kan berdua sudah 10 hari ya, diklat 10 hari sudah bisa diturunin walaupun belum maksimal. Mungkin kalau optimalnya itu harusnya sih sudah, kalau kamu mikir dalam proses diklat itu fokus, harusnya sudah dapat 9 harusnya. Dengan 10 hari diklat itu harusnya sudah nangani 9 orang, tapi baru 6, pijit baru 6 ya rata-rata. Tapi nggak apa-apa kan ini kondisi yang ini. Jadi dengan konsep kamu diturunkan per hari ini, baik bekam maupun pijit. Oke, Bu. Nah, Pak Iman mulai belajar, udah lihat itu belum? YouTube yang Diklatnya kan ada diklat 1 sampai kemarin. Nanti untuk melancar kayak kamu juga memberikan diklat ya. Waktu senggang belum turun apa-apa, dibaca dulu aja Pak. ya. Nanti lah buat juga. Tapi konsepnya nantinya Son Haji diandalkan untuk melatih diklat. Jadi harus pintar banget. Diklat itu artinya mengerti teorinya, ngerti prakteknya. Gitu. Ya diberikan ya kayak Bapak kemarin. Diklat praktek di meja gitu. 1, 2, 3 sampai 3. Gambarnya di sini nanti dikondisikan di bawah sini ada biar ada. Ya dia. Nanti juga ada orang baru kamu yang diklat. Atau ada kompensasinya diklat, makanya gitu. Diklat itu dapat kompensasi juga gitu. Melatih diklat. Yang pertama untuk melancarkan, meningkatkan pemahaman, pengetahuan. Kamu baca-baca itu di YouTube kan banyak tuh. Yang nggak boleh dibekam siapa? Apa aja? Yang nggak boleh dibekam? Yang nggak boleh dibekam. Enggak, orang apa yang nggak boleh dibekam? Orang sakit nggak boleh dibekam. Orang sakit. Orang lapar, kelaparan nggak boleh dibekam. Orang terlalu kenyang nggak boleh dibekam. Ya, orang hamil nggak boleh dibekam. Orang haid nggak boleh dibekam. Orang haid. Alasan yang paling prinsip. Yang makanya orang ya nggak boleh dibekam. Ya kan lagi haid. Kan lagi ada pengeluaran darah kotor ya. Kalau orang hamil kan memang nggak boleh, aturannya begitu. Orang kurus, orang sakit kudis, sakit kulit, jangan dibekam. Kamu udah nangani, ngerti nggak? Apa jenisnya? Blister udah tahu belum blister? Belum. Wah, Blister itu belum. yang darah yang ngejendol ya? Blister itu yang lepuhan, udah lepuhan. Blister melepuh. Jangan ya, kamu blister belum nangani, berarti nggak bisa kamu. Jadi blister itu nggak boleh diterusin. Kalau orang dibekam ada blisternya nggak boleh diterusin. Kamu harus cocok dulu. Jadi hari ini kamu harus belajar blister nih. Kamu turun dipijit aja dulu ya. Karena riskan. Jadi di bekam itu ada istilah blister. Kemarin belum diajarin kamu blister ya. Belum. Penanganan blister juga khusus, ditusuk ulang. Jadi blister itu kayak ada lepuhan. Itu biasanya disebabkan karena gas patogen. Ji pulpen ada ji. Gas patogen. Gas patogen itu gas dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Coba gambar bekam di sini di mana? Coba diambil itu di dalam gambarnya. Yang nggak boleh dibekam, lapar, kenyang, kekenyangan lah ya. Haid, hamil, sakit kulit atau kudis. Ya. Terus Oke, yang nggak boleh dibekam apa aja tadi biar Kang Sulit dengerin. yang nggak boleh dibekam, orang lapar, Orang kelaparan ya. kelaparan.
Yang kedua orang kekenyangan. Orang kekenyangan. Yang ketiga ibu hamil. Ibu hamil. Yang keempat haid. Haid, lagi haid nggak boleh dibekam. Kelima lagi sakit. Lagi sakit jangan dibekam. Panas, ya panas. Terus orang minum pengencer darah. Pengencer darah. Nah, orang yang sedang minum pengencer darah. Jadi kalau mau dibekam tuh harus sehari 2 hari sebelumnya di stop dulu. Karena kalau orang minum sehari atau 2 hari sebelumnya. kalau pengencer darah itu darahnya banyak kalau dibekam. Mancur kan darahnya encer kan. Gitu. Kalau titik-titik yang nggak boleh dibekam, mulut, hidung, mata kan itu nggak boleh bekam kayak gini. Di mata nggak boleh dibekam. Ya. Kalau di sini lubang, Pak? lubang nggak boleh. Di sini Nggak boleh, jangan. Pokoknya di wajah itu nggak boleh. Ya. Di wajah itu nggak boleh. Di sini itu nah sudah. Sebenarnya ini kepala wajah ini itu dari sini untuk pengobatan dari leher itu sudah kemana-mana. muka mah nggak ada. Muka jangan. Muka jangan, perut. Jadi kalau muka itu kalau bekam seluncur nggak apa-apa. Bekam seluncur kan dinaikin itu. Jadi tarikannya juga nggak gede-gede kan, cuma setengah. Jadi untuk mengencangkan bisa. Tapi kalau ngambil darah itu tidak. Makanya sekarang dibaca deh, baca yang kenceng. Ini Mbak Mas ini rekamannya taruh di atas. Titik yang nggak boleh dibekam wajah. Lubang-lubang ya, pokoknya lubang. Sini begini. Kamu sini. Coba dibaca itu tentang lemannya kencang. Titik bekam dan manfaatnya. Puncak kepala. Bekam kepala juga belum ya, kamu ya belum praktek ya? Belum. Udah. Terus Mengoptimalkan fungsi otak sebagai pusat sistem saraf, mengobati migrain, stroke, ayan, depresi dan gangguan sihir. ya di kepala ya. Bekam kepala belum latihan. Hari ini biar latihan. Terus dua Leher, melancarkan sirkulasi darah ke daerah kepala, mencegah dan mengobati stroke, stres, gangguan sihir, sakit kepala, menyehatkan mata, telinga, hidung, mulut, menguatkan cakra tenggorokan, membersihkan wajah dan menjernihkan pandangan. di leher nomor berapa? Titik berapa? 18 18 sama 19. Oke, itu leher ya fungsinya begitu. Jadi kalau mau jangan dipekam di sininya, di lehernya cukup untuk menguatkan wajah, mengobati sakit di wajah. Oke, berikutnya Tungkuk atau pundak bahu. tengkuk, Tengkuk pundak, bahu. melancarkan peredaran darah yang tersumbat, menormalkan tekanan darah, kolesterol, asam urat, gula darah, memperbaiki jaringan organ-organ dan sel-sel yang rusak, mencegah dan mengobati 72 macam jenis penyakit medis dan non medis. Al-hadis. Berdasarkan hadis ya. Oke, ya, titik 1 ya. Terus titik berapa tuh? Pundak 1, bahu mana bahu? Berapa titik berapa? 13 sama 14. Oke, itu fungsinya. Sekarang lanjutkan lagi. Belikat melancarkan sirkulasi darah, mencegah dan mengobati masuk angin, batuk, paru-paru basah, nyeri di dada, ASI tidak lancar, gangguan pernapasan, asma, mengobati sakit jantung, mencegah stroke.
Mana belikan? Di situ mana? Metik berapa? Nih. Ya, Ini nomor 15 sama 16. ya. Oke, berikutnya. Punggung melancarkan sirkulasi darah, mencegah dan mengobati gangguan pada jantung, pankreas, hati, limfa, empedu, ginjal, lambung, usus, menguatkan cakra jantung dan cakra pusat. Punggung mana punggung? Semua punggung kan? Ini di sini Ya. 3 empat Ya, semua. Ya. 2 sampai. 2 sampai 9. Oke. Terus Pinggang mencegah dan mengobati sakit pinggang, lemah syahwat, prostat, keputihan, haid tidak lancar, belum punya keturunan, ambien, menguatkan fungsi ginjal, menguatkan cakra seks dan cakra dasar. 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9. 8, 9 mana? Oh, 8, 9. ini 11. Ya. 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Oh itu masuknya Itu pinggang. masuknya pinggang itu. Ini. Terus berapa lagi? Yang itu. Paha dan 3, betis. 24, 25, 26, 27 ya. Ini loh. Ya. Pinggang mana? 27 mana? Ya. Oke, terus Paha dan betis melancarkan peredaran darah yang tersumbat di daerah kaki, mengobati asam urat, lemah syahwat, menghilangkan penat di kaki, mengatasi pegal dan linu. ya, mana? 21, 21 20, 21, 22, 23. Oke. Paham ya? Dari politik itu kamu bisa diterjemahkan. Oke, berikutnya reaksi kulit bekas bekam. adanya blister atau lepuhan menggambarkan kondisi gangguan gas patogen atau gas yang dapat menimbulkan penyakit panas dalam yang parah pada tubuh. Jadi orang kalau panas dalam di bekam maka akan terjadi lepuhan. Karena panas dalam di dalam itu panas. Di bekam itu biasanya lepuhan, keluar lepuhannya. Biasanya banyak tuh di leher tuh. Makanya harus hati-hati di leher tuh. Nggak boleh narik dari satu biasa. Di leher, di titik satu. Pokoknya di mana aja bisa terjadi lepuhan. Nah, kalau ada lepuhan itu jangan diteruskan. Titik itu jangan di kalau misalnya lepuhannya keluarnya kapan? Kalau pas saat pengebasan sudah keluar lepuhan, kulit jangan diterusin. Berarti jangan ditusuk. Lepuhan itu semacam apa Pak? Lepuhan, kulit melepuh gitu. Kayak mau Keluar air, ada airnya dalamnya. Ya, itu tuh harus ditusuk nanti terakhirnya. Dikeluarkan airnya. Cara nusuknya bukan dari atas tapi dari samping. kayak lagi kena plastik netes tuh. Ya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Oh, Lepuhan. Kamu kemarin nggak ketemu ya pada bekam yang lain-lainnya, tapi nggak dijelasin. Udah ada yang jelasin belum? Ustad dekat apa nggak kemarin? Bekam. Yang pertama Yang praktek bekam siapa? yang teori. Itu harusnya jelasin. Makanya teori itu penting. Makanya Bapak minta setiap kali diklat jangan pernah tidak di video. Nah Bapak bisa kontrol. Harus di video dan diupload. Diupload tuh jangan langsung untuk umum ya. Untuk pribadi dulu. Dulu. Jadi kamu harus fungsi dokumenter kan sudah kembali ke kamu ya. Soal bukan ke Ibu Soidi. Karena Ibu Soidi selama beberapa kali ini udah nggak sempat nangani dokumentasi ruqyah, udah ruqyah maupun olah verbal nggak disuting, olah nafas juga nggak disuting. Karena apa? Ya karena sibuk ngurusin pekerjaan. Jadi kalau ada iklan kamu harus syuting.
karena itu nanti akan jadi ajang pelatihan. Ya di situ yang ngasih dikat ngomong apa sih? Gitu. Itu penting. Pusat Pilpres ya, ngomong apa sih itu? Yang bicarakan itu apa gitu? Ya Pak ya. Dan ini perlu ini dikat sudah 8 kali, tapi masih ada yang ketinggalan. Seperti kayak gini belum dibahas. Oke ya, berikutnya. Bekas bekam berwarna hitam atau ungu mengindikasikan kondisi kurangnya suplai darah di pembuluh darah yang tidak lancar karena banyaknya darah beku. Ulang lagi yang kencang, maksudnya apa kamu ngomongnya? Gak paham kamu ngomong. Bekas bekam berwarna hitam atau ungu mengindikasikan kondisi kurangnya suplai darah di pembuluh darah yang tidak lancar karena banyaknya darah beku. Di lokasi itu warnanya apa? Titik bekamnya misalnya titik, coba pencet nomor berapa? 4 misalnya. 4 di situ misalnya warnanya hitam. Itu artinya kamu harus terjemahkan. Kamu bisa ngomong sama orangnya, Pak, ini warnanya hitam, Pak. Berarti apa artinya? Jelasin artinya, Pak. Artinya Di titik situ sebagai indikasi itu menunjukkan gitu. Indikasi itu menunjukkan gitu. Bahwa di situ tuh darah beku. Darahnya nggak lancar. Itu artinya begitu. Coba kalimat yang panjang lagi, Pak. Ngomongnya coba ulang lagi bahasa artinya, Pak. Mengindikasikan artinya apa? Menunjukkan. Artinya itu indikasi itu tanda-tandanya lah gitu. Oke, terus mengindikasikan kondisi kurangnya suplai kurangnya suplai darah. Jadi darahnya nggak lancar di wilayah situ. Karena darahnya di situ darah beku. Baca lagi. Darah di pembuluh darah yang tidak lancar karena banyaknya darah beku. Pembuluh darah itu apa? Pembuluh darah itu Pembuluh darah itu ya tempat untuk mengalirnya darah tuh. Darah itu kan alirnya melalui pembuluh darah. Biasanya kalau orang pembuluh darahnya itu nggak lancar, itu kolesterol ya. Kolesterol tinggi bisa mengakibatkan pembuluh darahnya jadi ada plak-plak gitu, atau darahnya mengandung lemak gitu. Ya kalau kamu sering makan gorengan atau makanan yang berlemak itu efeknya darahnya menjadi tidak lancar. Di darah itu berarti kurang suplai darah karena ada bekuan darah di wilayah itu. Yang berikutnya, bekas bekam berwarna merah gelap. kamu agak majuan, Mbak, kelihatan kamu. Bekas bekam berwarna merah gelap mengindikasikan tingginya kadar lemak dalam darah atau kolesterol. Kolesterol itu apa? Lemak Iya, apa? Apa kolesterol? gula. Kolesterol itu kadar lemak dalam darah. Darahnya berlemak, mengandung lemak. Itu kolesterol. Kolesterol, artinya kolesterol itu bukan gula darah. Gula darah itu gangguan karena pankreas, akibatnya bisa kemana-mana. Gula darah mengakibatkan kolesterol tinggi pasti. Ya, paham ya? Jadi kalau orangnya apa tadi? Kolesterol. Gelap. Berwarna apa? Merah gelap. Merah gelap. Berarti dia kolesterol. Kolesterolnya berapa yang normal? Udah belum latihan kolesterol? Cek, itu belum juga. Aduh. Orang disuruh fokus di sisi kurang pengarahan juga. Dikanya mestinya lebih fokus ke bekam dulu gitu coba di situ. Ya udah nggak apa-apa. Terus berikutnya, Bekas bekam berwarna pucat mengindikasikan terjadinya defisisi karena kondisi kol dingin. apa?
bekas bekam berwarna pucat mengindikasikan terjadinya defisiensi karena kondisi kol dingin dan adanya gas patogen. Oke. Jadi pucat warnanya, bukan merah, putih biasa gitu kan, pucat warnanya. Itu indikasinya adanya dingin di situ. Dingin itu cold, artinya cold itu artinya dingin. Cool. Tuh. Ya, terus Patogen nggak? gas patogen itu kata di gas yang menimbulkan penyakit di dalamnya itu ada gasnya. Mengandung gas patogen. Gas Gas. patogen itu gas yang bisa menimbulkan penyakit. Nah kalau dibekam nanti gas patogennya kan keluar tuh. Iya. Gasnya pada keluar menjadi sehat, itu maksudnya. Berarti bagus kalau hujan. Ya bagus. Cuman ada gasnya gitu. Ya. Maksudnya nggak hitam-hitam. Kalau udah hitam tuh Cepat. kolesterol kan gitu. Syaratnya ya kondisi. Oke, berikutnya baca. Garis-garis pecah atau ruam pada bekas bekam mengindikasikan kondisi adanya wind, lembab, Angin ya. patogen dan gangguan gas patogen. Ini masuk angin gitu. Bisa menimbulkan seperti itu. Jadi bening apa tidak merah bukan berarti bagus ya. Pokoknya di situ adalah ikhtiar kita untuk mengeluarkan gas patogen. Ya masalah bagus atau tidak yang pasti kalau dibekam itu pasti efeknya nanti menjadi bagus. Nah gitu. Oke berikutnya. Jadi Munculnya uap air pada kop bekam menandakan kondisi adanya gas patogen pada daerah tersebut. jadi kopnya itu banyak airnya itu muak. Ya biasanya disertai dengan rasa gatal. Rasa gatal itu karena apa? Ya karena angin keluar, proses keluar dari pori-pori itu. Ya. Jadi jangan hanya gini, gatal ya Pak, jangan begitu kalimatnya. Ya, kamu kan kemarin gitu, Mang. Pertanyaan gatal ya Pak, jangan begitu. Ya. Jangan ditanya kayak gitu. Kalau gatal-gatal kamu jelasin. Gatal itu kalau terasa gatal itu berarti anginnya keluar Pak. Jangan gatal ya. Apa maksudnya? Bekas bekam. Ya lagi bekam kan terasa gatal tuh kadang-kadang. Tapi nggak usah ditanya gatal ya, jangan begitu. Ya kalau orangnya, oh gatal ya Mas, kamu jelasin. Ya Pak itu angin lagi keluar, gas patogen keluar Pak. Angin yang menimbulkan penyakit itu sedang keluar gitu. Jadi kerasa gatal Pak. Ya. Jadi bahasa itu penting banget. Satu, jangan nakut-nakutin. Ya, kamu harus bisa jelasin. Apalagi kalau orang baru tuh, oh gatal ya. Jadi jangan sampai orang bekam itu merasa akhirnya kok nggak enak gitu. Jangan begitu. Jadi nanti akhirnya akan menjadi enak, akan menjadi sehat. Ini pentingnya komunikasi. Kamu latihan komunikasi. Khawatirnya begitu. Jangan cara menjelaskan, nggak usah banyak ngomong juga karena kamu udah pinter. Kamu berteorinya nanti, kamu sekarang tuh pokoknya dijalanin dulu, usahakan ngerti paham tuh apa yang kaitannya dengan uap, apa itu, kenapa gatel, itu harus tahu. Ya, kenapa nanti gas berbusa, jangan sampai kamu, makanya pentingnya kamu latihan sampai 9 kali itu diharapkan ketemu tuh persoalan-persoalan. Oke ya, terus berikutnya, coba dibaca. Gatal saat dibekam adalah proses keluarnya gas patogen dan angin. Ya. Gas patogen itu ya angin itu sebenarnya di dalam tubuh itu ada istilah masuk angin. Nah, masuk angin itu yang kalau dari dalam jadi penyakit kan gitu. Oke ya, paham ya? Jelas Pak? Jadi harus dipahami karena ini penting banget. Coba itu Pak. Untuk wanita yang sedang datang bulan dan wanita hamil dilarang melakukan bekam basah. Ya bolehnya bekam kering aja. Terus Mandi setidaknya 3 jam sesudah dibekam. jadi kalau habis dibekam jangan langsung mandi, nggak boleh mandi. Ingatkan mandinya nanti ya Pak, 2 jam sampai 3 jam baru mandi. Ya, bang harus dibekam. Kenapa?
karena pori-porinya kan masih terbuka habis dibekam. Ya, oke. Apalagi yang terkait dengan bekam coba mau ditanyakan apa sebelum kamu turun. Jadi nanti kamu diturunkan orang yang baru, bukan orang lama ya. Nanti kalau ada orang baru kamu boleh bekam. Karena orang yang baru bekam beda. Kalau udah terlatih bekam, kamu nanti ditanya-tanya malah bingung. Ya. Jadi ini memang penting untuk dipelajari secara total. Jangan menganggap enteng kamu itu. Karena banyak pertanyaan dari orang-orang harus dijawab. Pentingnya diklat. Makanya bapak itu diklat itu ya jangan sambil jalan. Ini rata-rata di sini orang nggak punya kemampuan itu, nggak berani. Nggak seperti kayak kamu. Sulaiman, kamu punya keberanian tuh. Soalnya itu kamu punya keberanian. Jadi bapak mau kamu nanti ngelatih Pak Iman seperti bapak ngelatih kamu ini kayak gini ya, di syuting. Jadi bapak tahu kalau ada perkembangan bagus jangan malu, jangan takut, karena Pak Iman juga harus gitu. Pak Iman harus nanti untuk diklat orang di bawahnya supaya kemampuan kamu bertambah ya Pak Iman ya. Jadi nanti Sule Sanaji diklat Pak Iman, dengarkan benar-benar karena dia sudah lebih duluan. Tujuannya apa? Untuk melatih dia supaya punya kemampuan menjelaskan. Kamu nanti akan jadi orang pintar kan? Jangan kalau nggak diklat, biasanya kalau nggak diklat sama bapak, dulu bapak diklat itu 21 hari. Diklat bekam itu 21 hari. 3 minggu baru bisa diturunin. Ngasih sini dulu kayak kamu kemarin ngasih sini. Nyuci, udah belum nyuci? Udah diklat belum? Udah praktek belum? Jalan bekam? Udah? Seperti apa nih jalan bekam? Terus? Jalan gimana? Sudah baca SOP-nya belum? Baca SOP mencuci alat bekam. Baca aja kita. Oke, sebentar itu dulu ya. Cukup ya. Ambil minta alat itu praktek. Sun. Oke. Assalamualaikum. Jadi ternyata setelah dikaji masih perlu waktu lagi karena banyak hal yang belum dikondisikan oleh para senior. Jadi lebih kepada pijit kan kemarin ya. Itu karena nggak ngelihat program. Kalau trainer itu harus lihat modulnya apa sih mau digarap. Kalau modul terserah yang akhirnya kayak gini. Oke, terus. Oke, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.